Halo, selamat pagi bro and sis. Kita berjumpa lagi dalam acara Coffee Morning with God. Wanita berhikmat? Wow. Engkau dahsyat? Yes. Engkau ajaib? Yes, yes, yes. Bro and sis, pada saat kita menikah dulu, kita memiliki angan-angan yang pasti begitu indah. Bahwa kita memiliki pasangan yang kita harapkan akan menemani kita 24/7. 24 jam 7 hari, yang akan melayani kita dan akan menghargai apa yang telah kita berikan sebagai pasangan. Tetapi dengan berjalannya waktu, apakah bro and sis menemukan bahwa pasangan-pasangan kita itu selalu menganggap kita menjadi pasangan yang terbaik yang telah mereka dapatkan? Apakah apapun yang kita lakukan dalam keluarga selalu mendapatkan penghargaan? Atau malah kadang-kadang kita dianggap itu udah sewajarnya karena kamu sebagai pasanganku, kamu harus melayani aku. Dan disinilah yang membuat masing-masing pasangan itu biasanya menjadi emosi karena harapan mereka untuk mendapatkan perhatian lebih itu tidak tercapai. Mengapa, bro and sis? Karena jujur, dalam kacamata dunia, sejak kecil kita dididik untuk selalu menjadi pemenang, bahwa apapun yang kita lakukan itu selalu ada timbal balik atau reward. Kamu jangan mau kalah, kalkulasi kita main, istilahnya untung rugi. Dan secara tidak sadar, persepsi ini masih kita bawa, pola pikir ini kita bawa saat kita melayani pasangan kita atau melayani keluarga. Terus, bagaimana sih sebenarnya Tuhan mau kita berlaku sebagai pasangan saat kita melayani keluarga? Mari kita baca yang firman hari ini kita ambil dalam kitab Efesus 4 ayat 2 sampai dengan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bro and sis, kita sesama alumni camp, kalau ibu-ibu dari camp wanita berhikmat, masih ingat kita ada sesi yang diajarkan untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan dan mengerti posisi kita sebagai ibu saluran berkat dalam keluarga. Bahwa kita diingatkan untuk melayani keluarga adalah salah satu bentuk kita menerapkan ajaran kasih yang sudah Tuhan sendiri secara pribadi memberi contoh yang luar biasa. Bahwa melayani keluarga harus kita lakukan dengan tulus, karena Tuhan lebih dulu telah mengasihi kita dan berkorban secara luar biasa. Dan ini jujur, bro and sis, tidak mudah. Kadang-kadang saat kita melayani keluarga, kita masih menerima atau mengalami dilema. Karena kita masih menginginkan, ayo dong, kok kamu tidak menghargai aku? Kok kamu tidak membantu aku? Sebagai pasangan, kamu kok enak-enak ya? Dan saya juga mengalami hal yang sama. Pada saat masa seperti ini, bro and sis, masa pandemi di mana yang suami juga sibuk dengan mungkin persoalannya dia, dan sebagai seorang ibu dan istri kita juga mengalami persoalan kita sendiri, di mana kita harus merawat anak, menemani anak, belum juga kita harus melakukan tugas kita sebagai istri atau pasangan di dalam rumah tangga. Dan saya juga saat kita atau bro and sis di rumah ya, sama-sama kita lagi repot nih, mungkin pembantu juga nggak ada, kita masih sibuk di rumah, pekerjaan nggak selesai-selesai. Kemudian kita menemukan bahwa suami-suami kita itu sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan hobinya sendiri, apalagi malah janjian keluar, hangout dengan teman-teman.
Nah, bagaimana perasaan? Saya terus terang marah, jengkel. Awas ya, enak kamu. Saya repot-repot, kamu santai-santai. Istilahnya kalkulasi saya untung rugi main. Dan saya tidak lagi melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai ibu dengan sukacita, tapi bersungguh-sungguh. Setelah emosi saya turun, kalau kita mau tenang dan berhikmat, bro and sis, Tuhan itu mengingatkan, ayo, kamu sebagai seorang ibu mampu dan memiliki kesempatan sebagai seorang pasangan dalam keluarga karena aku yang memampukan dan aku memberi engkau kesempatan. Ingat, ada masanya nanti, masa ini akan lewat dan engkau tidak lagi dibutuhkan sebagai seorang ibu atau seorang istri, dan engkau akan merindukan di mana engkau masih dibutuhkan. Ya Tuhan, terus terang saya merasa tertegun dan saya sadar menjadi seorang ibu atau pasangan dalam suatu keluarga adalah suatu rahmat yang luar biasa yang seharusnya saya lakukan dengan sukacita dan bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Bro and sis, melayani dalam keluarga secara tulus adalah suatu pilihan dan itu ada di dalam hati kita sendiri. Bukan melayani berdasarkan suasana hati. Kalau enak, ya kita layanin. Kalau kita lagi bete, nggak usah. Itu bukanlah ajaran yang Tuhan mau. Bagi kita yang sudah tahu ajaran ilahi, bagi kita yang sudah mengenal Kristus begitu baik dan mengasihi kita, sudah selayaknya kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, menjadi saluran berkat dalam keluarga kita dan melakukan fungsi kita sebagai saluran kasih, sehingga keluarga kita akan selalu dilingkupi dengan roh damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM, for His glory. Sampai jumpa.